Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk kali ini kita akan bahas tentang teori relativitas khusus yang diungkapkan oleh Albert Einstein. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita dukung channel ini supaya tetap berkembang dan bisa bermanfaat memberikan ilmu, yaitu dengan cara subscribe, like, dan juga bisa share ke teman-teman kalian. Pada teori relativitas khusus ini, yaitu didasarkan pada dua postulat Einstein. Yang pertama, yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Kemudian, postulat yang kedua, yaitu cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Jadi pada dasar postulat ini kita dapat menentukan besarnya kecepatan relativitas, kemudian panjang relativitas, waktu relativitas, kemudian massa relativitas, dan juga energinya. Untuk yang pertama yaitu relativitas kecepatan. Untuk kecepatan yang kecil, kita bisa ilustrasikan kejadiannya seperti ini. Di sini ada dua mobil merah di depan, kemudian mobil yang di belakang yaitu putih hitam, hijau. Kalau misalkan kita tinjau, berapakah kecepatan mobil A menurut pengamat yang berada di mobil yang di belakang? Maka kita bisa menentukan kecepatan mobil A itu adalah VA dikurangi dengan VB. Selanjutnya kalau misalkan mobilnya itu adalah saling mendekat, yaitu mobil A yang hijau kemudian yang B yaitu adalah yang merah. Kita bisa menentukan berapakah kecepatan A menurut pengamat yang berada di mobil B. Sehingga VAB itu adalah VA tambahkan dengan VB dijumlahkan. Tetapi ini tidak berlaku untuk kecepatan yang sangat besar sekali, yaitu kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya. Karena pada postulat yang pertama tadi, untuk kecepatan cahaya yaitu konsepnya adalah tetap konstan. Misalkan yang kita amati adalah kecepatan cahaya mendekati kita dan kita juga bergerak saling mendekati terhadap cahaya, otomatis kalau sesuai dengan konsep yang ini maka nanti akan ketemu kecepatan cahaya ditambahkan dengan kecepatan kita. Maka ini tidak berlaku untuk konsepnya yang Einstein karena sudah melebihi kecepatan cahaya itu sendiri. Untuk kecepatan yang sangat besar, yaitu mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya, maka Einstein mengungkapkan teori tentang relativitas kecepatan. Kita ilustrasikan kejadiannya seperti ini. Di sini ada dua pesawat antariksa yang saling mendekat, kemudian pengamatnya yaitu berada di bumi atau di planet. Kalau menurut pengamat, kecepatan pesawat A yaitu adalah VAP. Jadi penulisannya yaitu pengamatnya berada di belakang, kecepatannya di depan. Jadi penulisannya VAP, kecepatan pesawat A menurut pengamat. Kemudian untuk pesawat yang B yaitu adalah VBP. Untuk sebaliknya, kita beda acuan sekarang, jadi yang mengamati adalah pesawat. Kalau kita berada di dalam pesawat, maka yang bergerak seakan-akan itu adalah planetnya terhadap kita. Sama halnya ketika kita naik kendaraan melihat pohon di pinggir jalan, maka yang seakan-akan bergerak itu adalah pohonnya, tetapi arahnya berlawanan. Maka tinjauannya adalah berapakah kecepatan pengamat ini menurut yang berada di dalam pesawat. Maka kita balik saja pengamatnya ini, kecepatannya menjadi kalau yang A berarti adalah VPA. Jadi menurut pengamat yang berada di pesawat A. Kemudian untuk yang B berarti adalah VBB. Karena kecepatan itu merupakan besaran vektor yang memperhatikan arah, kalau kita kesepakati aturannya, kalau ke kanan berharga positif, kalau ke kiri yaitu adalah berharga negatif. Maka sesuai dengan konsepnya Einstein tentang kecepatan relativitas, kalau yang kita tanyakan sekarang adalah
berapakah besarnya kecepatan pesawat A menurut orang yang berada di pesawat B, maka dapat kita tuliskan persamaannya itu menjadi seperti ini. VAB sama dengan VAP, jadi penulisannya AP plus minus VPB dibagi dengan 1 tambahkan dengan VAP kalikan VPB per C kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VAP sama dengan VBP, yaitu sebesar 3/4C, dengan C adalah kecepatan lambat cahaya. Yang ditanyakan adalah kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Jadi yang ditanyakan ini adalah VAB. Kita ketahui untuk menentukan rumus VAB yaitu adalah VAB tambahkan dengan VPB dibagi dengan 1 tambahkan dengan VAP kalikan VPB dibagi dengan C kuadrat. Tinggal kita substitusikan saja nilainya untuk besarannya. Karena nilainya itu sama besar, yaitu 3/4C tambahkan dengan 3/4C. Terus di bawah juga kita substitusikan, yaitu 3/4C, 3/4C. Nah, kenapa di sini semuanya positif? Kalau kita perhatikan, VAP itu adalah geraknya ke kanan. Kemudian PB ini juga geraknya ke kanan. Berarti dia berharga positif semua. Kalau berharga positif semua, berarti tinggal operasikan, yaitu akan ketemu 6/4C. Kita jumlahkan, kalau kita kalikan 9/16 C kuadrat. C kuadrat saling menghilangkan hingga tinggal persamaannya nanti lebih sederhananya, yaitu 6 kalikan 16C, 25 kalikan dengan 4. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 24/25C. Khusus untuk pesawat, jadi kita bisa pakai triknya. Kalau misalkan dalam soal itu jawabannya tidak ada nilai arahnya ke kanan atau ke kiri, sehingga kita bisa langsung yang di atas kita jumlahkan tanpa memperhatikan arah. Kalau dia khusus yang saling mendekat, di bawah kalikan tambahkan dengan 1, sehingga 3/4 kita jumlahkan dan di bawahnya kita kali baru tambahkan 1. Itu khusus untuk yang tanpa memperhatikan arah dan pesawatnya itu saling mendekat. Coba kita aplikasikan trik ini pada satu soal lagi, yaitu menurut pengamat sebuah planet ada 2 buah pesawat antariksa yang mendekati dari arah berlawanan. Masing-masing pesawat adalah pesawat A yang kecepatannya 0,5C dan pesawat B dengan kecepatan 0,4C. Menurut pilot di pesawat A, berapakah besar kecepatan pesawat B? Yang ditanyakan adalah kecepatan B. Kita perhatikan, pesawat ini adalah saling mendekat, berarti kita bisa pakai triknya ini. Yang di atas kita langsung jumlahkan, yaitu 0,5 tambahkan dengan 0,4 akan didapat 0,9. Kemudian yang di bawah kita kalikan tambahkan 1. 0,4 kalikan dengan 0,5 yaitu didapat 0,2 tambah 1 yang didapat adalah 1,2. Sehingga jawabannya adalah 0,9 dibagi dengan 1,2. Lebih sederhana lagi yaitu dibagi dengan 0,3 akan didapat 3/4 atau 0,75. Trik ini bisa dipakai untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi yang berlomba dengan waktu, contohnya yaitu mengerjakan soal UTBK. Jadi bisa mengerjakan dengan sangat cepat sekali.